Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan baik. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang penggunaan UBD. Jangan lupa, simak terus sampai akhir ya. Stay tune. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Afrian Wahyu Ananda, Anggi Awiguna, Alfitra Salma, Anggi Merilia, Anissa Urohmah, dan Indah Mayangsari. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang analisis pengembangan rancangan pembelajaran dengan pendekatan UBD. Oke, slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, izinkan saya untuk melanjutkan. Jadi, pada video kali ini adalah lanjutan dari rangkaian tugas yang ada di ruang kolaborasi dan juga demonstrasi konstekstual, yang mana seluruh kelompok telah melakukan presentasi dan telah mendapatkan banyak tanggapan dari setiap kelompok. Kemudian video ini berisikan feedback hasil pekerjaan kelompok 1 yang telah diperbaiki melalui tanggapan dari para kelompok. Selanjutnya, slide ini menyajikan feedback dan perbaikan hasil kerja kelompok 1. Baiklah, di sini selanjutnya terdapat beberapa kumpulan tanggapan dari semua kelompok. Di antaranya yaitu tanggapan dari kelompok 2 adalah penambahan untuk penjelasan tujuan, perbaikan typo yang cukup fatal, pembagian sajian presentasi, serta penjelasan alur atau tahap perancangan tahap 1. Tanggapan dari kelompok 3 adalah penekanan tujuan pembelajaran yang benar. Tanggapan dari kelompok 4 menambahkan grade atau kelas terhadap materi yang disajikan oleh kelompok 1. Tanggapan dari kelompok 5 memperbaiki salah ketik pembagian sajian presentasi, pengeditan video baik suara dan visual, serta pengertian tiap alur dalam tahap 1, dan juga melampirkan jurnal. Selanjutnya, yang terakhir, tanggapan dari kelompok 6 adalah memperhatikan bagian editing visual dan audio. Kemudian, selanjutnya kita beralih pada pemaparan yang pertama, yaitu UBD sebagai kerangka kerja kurikulum. Wijin dan Teach berpendapat bahwa sejatinya UBD diterapkan di kelas dengan menggunakan metode backward design atau alur mundur. Dikutip dari jurnal yang berjudul Analisis Pengembangan Rancangan Pembelajaran dengan Pendekatan UBD, dan juga berdasarkan pada pemikiran dari Wijin dan Teach bahwa backward design adalah model desain mundur yang melalui 3 tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan hasil yang diinginkan. Yang kedua, tentukan bukti penilaian. Dan yang ketiga adalah merencanakan pembelajaran. Nah, pada pembahasan kali ini, kelompok kami akan berfokus pada tahap 1, yaitu menentukan hasil yang diinginkan. Dalam tahap menentukan tujuan dalam UBD, dibuat berdasarkan kebutuhan peserta didik. Tujuan pembelajaran diturunkan melalui kompetensi dasar dan kompetensi inti. Selain dari KI dan KD, kebutuhan peserta didik juga menjadi hal utama dalam perancangan sebuah tujuan. Baik, saya Anggi Awiguna akan melanjutkan penjelasan. Mari masuk ke dalam penjelasan tahap 1, yaitu hasil yang diinginkan. Pada tahap ini, hasil akhir apa yang diharapkan atau diinginkan oleh si pengembang? Pengetahuan dan kemampuan apa yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik? Pertanyaan penting apa yang sebaiknya digali lebih dalam untuk dapat difokuskan dalam setiap pembelajaran? Melalui backward design, pada tahap pertama, guru akan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai, serta membuat prioritas pembelajaran. Tujuan pembelajaran dibuat dengan merumuskan poin-poin penting materi yang ingin dipelajari dengan penggunaan kata kerja belum. Pada tahap 1 atau pada hasil yang diinginkan terdapat alur atau tahapan untuk perancangan pembelajaran dengan prinsip understanding by design. Yang pertama adalah establish goals atau tujuan utama, yaitu alur untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai pada pembelajaran.
Tujuan pembelajaran di dalam Understanding by Design dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu transfer atau tujuan jangka panjang yang sifatnya lintas topik dan mata pelajaran. Kemudian tujuan yang fokus pada meaning atau tujuan jangka panjang yang fokus pada topik yang dipelajari. Kemudian tujuan jangka panjang yang berhubungan dengan pertanyaan esensial, tujuan yang berhubungan dengan pengetahuan atau knowledge, dan juga keterampilan atau skill yang dikuasai peserta didik. Kemudian alur yang kedua adalah pertanyaan penting. Berikut adalah panduan pertanyaan untuk bisa membuat pertanyaan penting dalam perancangan tujuan. Yang pertama, bagaimana kita bisa mendapatkan inti pengetahuan dan membentuknya menjadi menarik dan bekerja dengan efektif. Yang kedua, bagaimana bisa menghindari kesalahan yang sama berdasarkan aktivitas dan cakupan dasar desain. Yang ketiga, dalam Understanding by Design, fokusnya adalah bagian yang dicapai dengan membingkai tujuan dalam hal apa. Kemudian pertanyaan terakhir, pertanyaan untuk menentukan pertanyaan utama adalah apa pertanyaan perangsang yang akan membantu penyelidikan, pemahaman, dan transfer dalam belajar. Understanding atau pemahaman. Pada tahap design result atau hasil yang diharapkan, pemahaman menjadi bagian yang penting karena guru harus mengetahui pemahaman spesifik seperti apa yang harus dicapai oleh siswa, apa yang harus dipahami siswa, dan miskonsepsi seperti apa yang kira-kira diprediksi akan muncul. Uraian hasil kerja. Yang pertama, tujuan utama yang ditetapkan. Apa tujuan relevan, misalnya seperti standar isi, tujuan khusus atau program, hasil pembelajaran yang akan dibahas oleh desain ini. Lalu, tujuan yang ditetapkan dirancang untuk kelas 4C, semester 2 yaitu melalui pengamatan slide PowerPoint, peserta didik mampu memahami satuan baku panjang dengan baik. Lalu yang kedua, melalui praktik pengukuran secara langsung, peserta didik mampu menyimpulkan kesetaraan satuan sentimeter dan meter dengan tepat. Pemahaman atau understanding. Siswa akan memahami bahwa yang pertama, satuan panjang adalah satuan yang dipakai untuk menggambarkan ukuran panjang, tinggi, dan lebar suatu objek yang sedang diukur. Panjang termasuk ke dalam satuan pokok di dalam banyak turunan, seperti luas dan panjang. Apabila satuan baku yang digunakan oleh siapapun akan menghasilkan pengukuran yang sama. Lalu, yang kedua, bagian-bagian dari satuan baku panjang adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, sentimeter, desimeter, dan milimeter. Lalu, yang ketiga, terdapat cara menghitung satuan tertinggi sampai terendah. Jika mengubah satuan terendah ke satuan tinggi, dibagi sesuai dengan jumlah seberapa banyak naik ke satuan tinggi. Misalnya, 4000 desimeter ingin diubah menjadi satuan hektameter. Itu artinya naik sebanyak 4 satuan. Nomor 4. Jika ingin mengubah satuan tinggi ke satuan rendah, maka menggunakan cara perkalian. Misalnya, 4 km dirubah menjadi meter. Itu artinya dari kilometer ke meter turun sebanyak 3 satuan. Maka 4 km dikali 1000 sama dengan 4000 meter. Berdasarkan hasil 4 km diubah ke dalam satuan meter, maka hasil akhirnya menjadi 4000 meter. Nomor 5. Mengukur membutuhkan alat ukur yang sesuai, misalnya penggaris atau meteran. Penggaris atau meteran ini termasuk ke dalam satuan baku. Yang keenam, ada cara-cara mengukur dengan alat ukur yang sesuai, misalnya penggaris itu digunakan untuk mengsejajarkan benda yang ingin diukur secara lurus dengan penggaris. Yang ketujuh, kesetaraan satuan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
siswa mampu menyimpulkan bahwa 1. Satuan baku adalah satuan yang dipakai untuk mengukur panjang dan lebar suatu objek. 2. Satuan baku bersifat tetap dan tidak berubah-ubah. 3. Menghitung kesetaraan satuan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Pertanyaan penting. Yang pertama, menurut Anda, bagaimana kita mengubah satuan kilometer ke meter? Yang kedua, menurut Anda, bagaimana mengubah dekameter ke hektometer? Yang ketiga, bagaimana cara kita mengukur suatu objek? Yang keempat, menurut Anda, benda apa saja yang dapat digunakan untuk mengukur suatu objek? Yang kelima, apakah Anda tahu apa saja satuan baku? Sebutkan. Pengetahuan dan keterampilan kunci apa yang akan diperoleh siswa sebagai hasil dari unit ini? Pengetahuan. Yang pertama, siswa akan mengetahui apa itu satuan baku panjang. Yang kedua, siswa akan mengetahui bagian-bagian satuan baku panjang. Yang ketiga, siswa akan mengetahui menghitung satuan baku panjang. Keterampilan. Yang pertama, siswa akan mampu mengukur suatu objek dengan alat ukur. Kedua, siswa mampu menggunakan alat ukur dengan tepat. Siswa mampu menghitung satuan panjang dan mengubah dari satu satuan menjadi satuan yang lain. Apa yang akhirnya dapat mereka lakukan sebagai hasil dari pengetahuan dan keterampilan tersebut? Pengetahuan. Pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari satuan baku panjang. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian satuan baku panjang dengan benar. Keterampilan. Pertama, peserta didik mampu mengukur objek menggunakan alat ukur. Yang kedua, peserta didik dapat menemukan hasil atau jawaban dengan menghitung satuan panjang. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan penghitungan satuan baku dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tadi pemaparan materi dari teman-teman saya. Sangat menarik, bukan? Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.